Anda masih menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Startup and Telco Companies. Pemirsa, di tengah perkembangan pesat aplikasi investasi, literasi keuangan masyarakat Indonesia tercatat naik. Kondisi ini menjadi momentum bagi super app ajaib untuk terus mendukung perkembangan industri teknologi di tanah air melalui sektor finansial. Bagi konsumen, kemudahan mengakses berbagai layanan keuangan dan investasi dalam satu aplikasi akan mendorong mereka untuk mencapai kemerdekaan finansial. Dengan transformasi yang dilakukan oleh banyak perusahaan untuk menjadi super app termasuk ajaib, hal ini menunjukkan bahwa super app dapat membawa dampak positif bagi Indonesia. Karena melahirkan unicorn baru asli Indonesia. Sementara itu, di tengah kehadiran ajaib sekuritas, indeks inklusi keuangan di Indonesia tercatat tumbuh menjadi 85,1%. Lalu indeks literasi keuangan mencapai 49,68% dan ini berarti indeks inklusi keuangan Indonesia tahun ini naik 8,91 basis poin jika kita bandingkan dengan SN Link pada 2019 yang mencapai 76,19%. Sedangkan indeks literasi keuangan Indonesia naik 11,65 basis poin jika dibandingkan dengan SN Link sebelumnya di 38,03%. Di tengah perkembangan pesat aplikasi investasi, literasi keuangan masyarakat Indonesia tercatat naik. Kondisi ini menjadi momentum bagi super app ajaib untuk terus mendukung industri teknologi di tanah air. Lantas bagaimana kontribusi ajaib untuk membantu meningkatkan literasi keuangan di tanah air? Saat ini sudah hadir di studio kami Direktur Utama Ajaib Sekuritas Asia, Mbak Juliana. Selamat siang Mbak Ana, apa kabarnya? Mbak, kabar baik. Baik, Mbak Ana, Ajaib ini mencatatkan pertumbuhan user yang sangat luar biasa angkanya Mbak. Yaitu lebih dari 2 juta investor saham retail menggunakan aplikasi Ajaib. Sebenarnya apa sih rahasia Ajaib Sekuritas nih agar bisa mencapai titik ini Mbak? Ya, sejak pertama sekali Ajaib didirikan, kita memiliki visi untuk memfasilitasi generasi baru investor ke layanan keuangan modern yang terintegrasi dan terpercaya. Kami percaya bahwa kemudahan terhadap akses investasi itu merupakan salah satu bantuan kepada masyarakat untuk mencapai kebebasan finansial yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Ajaib berkomitmen untuk membuka akses investasi kepada masyarakat Indonesia melalui aplikasi yang user-friendly, yang terpercaya dan terjangkau. Nah, aplikasi Ajaib sendiri dirancang untuk mudah digunakan oleh investor pemula, namun tetap informatif. Terdapat berbagai grafik yang cukup detail, termasuk juga analisis fundamental dan teknikal yang mendalam, termasuk juga berbagai fitur dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membuat keputusan investasi ataupun bertransaksi. Nah, pendekatan-pendekatan dengan aplikasi yang user-friendly, yang terpercaya, ini menjadi daya tarik tersendiri ternyata bagi investor retail yang ada di Indonesia. Dan kami berterima kasih sekali dalam 2 tahun terakhir ini kita dipercaya lebih dari 2 juta investor yang ada di Indonesia. Meningkat sekitar 100% dalam 12 bulan terakhir ini, di mana kalau kita lihat angka ini merupakan lebih dari 50% jumlah total investor retail saham yang ada di Indonesia. Nah, ini menarik jika kita berbicara tentang investor saham, sebagian besar saat ini para investor saham ini datang dari generasi milenial atau Gen Z juga ada. Lantas apa strategi perusahaan agar Ajaib Sekuritas ini bisa terus menjadi pilihan bagi para generasi-generasi tersebut? Betul, kita tidak bisa memungkiri bahwa pandemi COVID yang sudah berlalu itu meningkatkan, melahirkan kembali generasi baru investor yang rata-rata memang berasal dari kaum millennials dan Gen Z, ya. Nah, di mana mereka dihadapkan pada situasi yang mereka harus lebih melek lagi terhadap investasi untuk menghadapi situasi-situasi yang mereka juga tidak bisa tentukan ya, kurang menentu gitu ya. Nah, berdasarkan data internal di Ajaib sendiri,
itu 90% nasabah kita itu berasal dari generasi milenial dan Gen Z. Ini merupakan nasabah retail ya, di mana 80% lebih di antara mereka ini merupakan first time investor. Artinya adalah investor-investor yang baru pertama sekali melakukan pembukaan akun dan melakukan transaksi melalui Ajaib. Nah, kami juga optimis ya untuk kedepannya untuk melakukan lebih banyak lagi pengembangan fitur dan inovasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan dari investor tersebut menggunakan teknologi digitalisasi yang canggih dan modern. Tadi saya juga sempat menginformasikan kepada pemirsa di rumah bahwa terjadi peningkatan angka dari literasi keuangan. Lantas apa nih Mbak Ana yang dilakukan oleh Ajaib untuk membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan literasi keuangan di tanah air? Ya, Ajaib percaya bahwa edukasi dan literasi keuangan memiliki peranan yang sangat penting, sebenarnya sangat penting terhadap dengan kenaikan jumlah investor ataupun transaksi yang ada di pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, Ajaib selalu berkomitmen terus-menerus sampai dengan saat ini juga untuk terus melakukan edukasi dan literasi keuangan, baik itu secara online ataupun secara offline, bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah, SRO, para pelaku usaha ataupun media, gitu ya. Jadi semua pihak ini harus berkomitmen saling bahu-membahu, bergandengan tangan untuk bisa meningkatkan inklusi keuangan di tanah air. Nah, strateginya nih apa nih? Ada strategi khusus nggak nih untuk membantu pemerintah ini? Strateginya sebenarnya cukup beragam ya gitu. Kita menggunakan berbagai strategi untuk bisa melakukan peningkatan lah, mendorong usaha pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan gitu ya. Tapi yang paling penting seperti yang tadi sudah saya sampaikan adalah peran dari pemerintah, peran dari SRO, pelaku usaha, dan media ini sangat penting. Kita harus saling bergandengan tangan untuk bisa mewujudkan inklusi keuangan yang lebih modern lagi dan semakin lebih komprehensif gitu ya. Nah, kita melakukan berbagai cara. Tidak luput adalah secara online pastinya ya, karena kita memang terkenal secara digital ya. Jadi kita melakukan beberapa pendekatan secara online gitu. Misalnya kita mengadakan live di sosial media atau melakukan webinar session gitu ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan juga kita melakukannya secara hyperlokal. Artinya melakukan secara offline, ketemu dengan masyarakat di daerah tertentu gitu ya. Jadi kita mendatangi daerah-daerah bukan hanya dari kota-kota besar yang ada di Indonesia, tapi juga mencakup kota-kota kecil dengan inklusi keuangan yang lebih rendah. Hal ini sejalan dengan data yang kami peroleh di Ajaib, di mana 80% dari nasabah investor retailnya Ajaib ini merupakan investor dari luar Jabodetabek. Artinya adalah mereka berasal dari daerah-daerah, baik itu Indonesia Barat sampai dengan Indonesia Timur, termasuk Papua, dengan tingkat inklusi keuangan yang lebih rendah dibandingkan Jabodetabek. Oke, dengan tingkat inklusi yang lebih rendah, tetapi ternyata minat investasi di Ajaib justru lebih tinggi. Betul. Oke, ini menarik nih. Dan Ajaib juga berdasarkan hasil riset kami baru saja memperkenalkan Ajaib Prime. Betul. Sebagai salah satu inovasi terbaru dari Ajaib Sekuritas. Boleh dong digambarkan ini seperti apa sih Ajaib Prime ini? Jadi kita selalu berusaha untuk melakukan pengembangan demi kenyamanan investor. Jadi faktor kenyamanan, faktor keamanan itu sangat penting bagi kita. Dan salah satunya pada bulan Oktober yang lalu kita melaunching Ajaib Prime gitu ya. Itu suatu layanan eksklusif yang kita berikan khusus untuk nasabah tertentu untuk mendapatkan satu pelayanan yang komprehensif, layanan yang nyaman, yang personal juga gitu ya. Jadi mereka akan semakin lebih mudah lagi dalam melakukan transaksi di Ajaib. Lantas apa Mbak Ana keuntungannya jika kita menjadi nasabah Ajaib Prime? Apa kelebihannya Ajaib Prime nih? I see, ya ada banyak sekali keuntungan menjadi nasabah Ajaib Prime ya. Cuman mungkin bisa saya sebutkan beberapa. Pertamanya adalah nasabah Ajaib Prime tersebut akan mendapatkan akses langsung ke relationship manager. Itu adalah PIC yang ditunjuk khusus untuk nasabah tersebut gitu ya. Sehingga nasabah tersebut dilayani lebih personal gitu ya, lebih langsung gitu ya. Jadi mereka lebih nyaman gitu ya. Kalau misalnya nasabah biasanya kan mereka masuk ke Ajaib itu mau melakukan pertanyaan itu ke customer service. Kalau ini nasabah Prime, mereka langsung ditangani oleh relationship manager.
Nah, pastinya oleh relationship manager mereka akan diberikan berbagai informasi, baik itu terkait dengan update market ataupun tentang investasinya mereka, portofolionya mereka. Mereka juga bisa mendapatkan laporan-laporan secara langsung terkait dengan transaksi harian, atau jika memang mereka membutuhkan laporan-laporan lainnya untuk kepentingan pribadi, itu juga bisa didapatkan langsung melalui relationship manager tersebut. Nah, kemudian kita juga memberikan akses eksklusif, itu analisa dari FinEx-nya kita, financial expert yang ada di Ajaib. Nah, di mana kalau misalnya nanti ada event atau webinar yang dilakukan oleh financial expert-nya kita, itu akan langsung diundang ke nasabah-nasabah Ajaib Prime. Jadi pengetahuan mereka akan semakin berkembang ya, gitu, mengikuti perkembangan pasar juga. Nah, selain itu juga kita memberikan tambahan buying power hingga 2,85 kali untuk transaksi margin. Jadi nasabah Ajaib Prime dapat menggunakan fasilitas margin sehingga mereka dapat memaksimalkan potensi keuntungan mereka dengan modal yang lebih minim. Nah, kita juga berkomitmen ya untuk memberikan kenyamanan kepada nasabah. Kenyamanan nasabah ini penting nih ya. Jadi kita berkomitmen untuk kasih ke mereka hingga 3 kali brokers fee, biaya broker itu bila mana misalnya nasabah Ajaib ini mengalami kendala dalam melakukan transaksi dan mereka melaporkannya. Wow, menarik. Lantas gimana cara joinnya nih untuk menjadi nasabah Ajaib Prime? Wah, tinggal download aja. Tinggal download, register, udah langsung nanti bisa melakukan transaksi. Oke. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih Mbak Ana sudah hadir dan berdiskusi bersama kami. Terima kasih banyak. Pemirsa, usai jeda CNBC Indonesia Award 2022, The Best Startup and Telco Companies akan kembali. Tetaplah bersama kami.